Hai semuanya, selamat datang di sesi 6. Pada sesi ini kita akan pelajari modul 7, yaitu tentang implementasi program audit sektor publik. Sebenarnya kita telah mempelajari garis besar pada modul 4, tapi modul 4 kita mempelajari sektor korporasi. Apa bedanya dengan modul 7? Bedanya adalah pada fungsi-fungsi, yang mana ini adalah organisasi sektor publik, tentu berbeda dengan sektor korporat atau sektor swasta. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ada dua kegiatan belajar. Pertama, konsep program audit sektor publik, dan kedua, praktik penyusunan program audit sektor publik. Oke, kita masuk pada kegiatan belajar 1 tentang konsep program audit itu sendiri, yang merupakan berisikan sebuah perencanaan audit dan prosedur audit yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan audit. Intinya sih masih sama dengan modul 4. Bedanya adalah pada fungsi-fungsi yang hanya ada 2 poin besar, sedangkan di sektor swasta yang ada di modul 4 ada 3 poin besar. Mari kita bahas. Pertama, fungsi operasional seperti fungsi SDM, pemasaran, dan sistem kepastian kualitas. Contoh audit di sini adalah melakukan pengecekan SOP, wawancara dengan SDM-nya, dan melakukan pengamatan aktivitas selama audit. Ya. Kemudian fungsi keuangan, mengaudit perencanaan suatu fungsi, mutu, dan efektivitas rencana audit pada bagian departemen keuangan. Ya. Contohnya, agar tidak melenceng, kita melihat membandingkan faktur pembelian dengan cek, kalkulasi diskon yang diberikan, dan pajak yang dibayarkan, dan sebagainya ya. Jadi intinya kita mempelajari fungsi itu adalah menghindari risiko yang mana nanti tidak timbul di kemudian hari, seperti adanya gugatan pidana atau hukum ya. Kita masuk pada kegiatan belajar 2, yaitu praktik penyusunan. Ada 3 poin besar yang kita bahas. Pertama, penyusunan formulir kertas kerja audit atau kita sebut KKA, pengisian formulir fungsi operasional, dan pengisian formulir fungsi keuangan. Setelah mengetahui apa yang kita susun dan apa yang kita isi, kemudian kita harus tahu KKA harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Harus sistematis, bebas dari kesalahan, harus lengkap ya, dan bersih sesuai fakta, dan sebagainya. Kemudian komponen kertas kerja audit seperti apa? Ya tentu ada sampul KAA-nya, daftar isi KAA, daftar simbol, dan ini masih sama dengan modul 4 ya. Kemudian ada program kerja audit, dan terakhir pengelompokan kertas kerja audit. Nah, ini dia penampakan dari contoh format kertas kerja audit internal. Dimulai dari atas ada nomor KKA-nya, ada nama instansi auditornya, nama auditi, kemudian pendahuluan, tujuan audit, langkah kerja, uraian, dan pihak yang menandatangani, yang menyusun, mereview, serta siapa pengendali mutunya. Oke, jelas ya? Saya pikir itu saja dari saya highlight-nya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajarnya ya.